ketika makhluk masuk ke raga manusia itu nggak semerta-merta atas kemauan si makhluk. Jadi ada kondisi-kondisi yang dimanfaatkan oleh si makhluk. Contoh, kondisi kita sedang capek, sedang lemah, stres, lagi banyak pikiran, itu sebenarnya hal-hal yang mungkin hal-hal yang bisa lah dimanfaatkan. Karena kan makhluk-makhluk gaib itu dia lebih cenderung menyerang apa pikiran. Pikiran dulu sugesti. Apalagi Ngopi siap kopi atau kopi, rokok, cai, panas. Om Bob, cerita posisi di sini kebun teh apa di pabrik teh? Mantap. Nah waktu itu ceritanya orang Jakarta kan udah tahu mungkin ya, manusia di situ. Pak Jerman duduk sama cewek, nggak tahu sih itu cewek. Oh mungkin ada kelebihan banyak. orang punya kelebihan ngeliat Jerman lagi duduk sama perempuan gitu. Itu udah tahu dia masih gitu. Gua mah iya nya termasa. Udah termasa. Ada mata-mata pedanya bang. Kalau kaki ada orang mah meninggal. Ya kalau misalnya melihat langsung abah mungkin gimana luas kan. Luas. Ngajol. Waktu itu saya kan dipanggil kayak kesurupan orang-orang Aceh, Papua kan. Pas zaman KW. Cara KPP. Ini siapa? Nenek siapa? Rukmi. Nenek siapa? Yang satu ya saya, yang satunya mijatan saya. Nggak tahu siapa, nggak tahu. Nah, cari ku ibunya. Ayo saya nggak ada katanya. Lalu Loncat ke jendela. oh loncat ke jendela. Waktu itu. Jadi yang sok di rumahnya ada kubu-kubu berenya. Betul Kubu emang. Sebenarnya kawasan sini Nya kubunya kubu makhluk halusnya ini ada yang pegang-pegang. Karena lihat apa bisa masuk nggak Om Bob? Berapa? Di sana dari kubu si A makhluk halus itu pengen masuk ke kubunya si B gitu kan. Sebenarnya sih kalau menurut gua ya namanya dunia goib itu hampir sama kayak dunia kita gitu. Cuman kayak contoh gini lah, misalkan gua si lu tinggal di daerah sini, gua tinggal di daerah atas. Itu cuma sebagai posisi aja, tapi tidak menutup kemungkinan gua bisa main ke sini gitu. Tapi kan dunia seperti itu punya etika. Misalkan nih gua main ke daerah sini dengan situasi dengan sombong lah, dalam arti mengganggu lah, ya otomatis ketika gue main kesini pun warga sini pun nggak suka sama gue dan gue pun diusir dari sini, kurang lebih seperti itu. gambaran-gambaran. Iya, karena dunia goib sama dunia manusia itu hampir sama. Jadi walaupun istilah katanya lokasi A dengan lokasi B dengan makhluk yang berbeda, tidak menutup kemungkinan dia bisa masuk gitu. Tapi tergantung dari si makhluknya itu, bagaimana dia sikapnya dengan makhluk yang lain gitu. Respect. Ya, tapi tetap pemegang wilayah ada gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu ya, Bang ya. Betul. Masing-masing. Ini aja lah. Repi main ke rumah Bang Bob. Terus main masuk aja. Yang punya rumah ada pasti marah. Iyalah. Nggak izin dulu, nggak permisi dulu. Dalam artian gambaran seperti itu. Jadi emang harus etika tuh mungkin alam-alam seperti itu ya sebetulnya. Pasti sama, hampir sama, cuman tidak pasti sama. Malah sampai bisa berkelahi kan, tapi masuknya ke raganya manusia ya. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih, apalagi dengan kondisi badan tenggorokan yang lemah ya, seperti yang tadi dibilang Mpu Yuni, juga jarang, itu lebih gampang gitu. Dan menurut gue pun setiap makhluk halus ya, ketika mengganggu manusia untuk menggerakkan benda,
ya nggak semuanya si makhluk gaib itu bisa melakukan itu gitu. Semerta-merta bisa. Iya, mereka Ada pun sama golongan. ketika mereka menggerakkan benda di alam dunia, ya mereka pun belajar gitu. Nggak semua makhluk. Bisa ya. Iya. Pasti dengan level-level tertentu. Tapi ada konsepannya kayak gini. Kalau misalnya kita nih punya apa ya? Turunan misalnya yang ngikutin kita. Kita masuk ke daerah Hodang pendamping. dan pendamping. Kita masuk ke zonanya, zona yang banyak makhluk halus itu. Biasanya yang menjaga kita tuh orang lo jangan deketin cucu gua. Itu kan akhirnya jadi bentrok tuh. Perselisihan. Kodam yang ngikutin kita masuk ke kita, dia semua masuk gitu kan. Bertarungnya di raganya kita gimana? Kalau Kayak sempat kejadian itu di sana atas kayak dia menurut orang nantang yang punya wilayah. ya seperti gue bilang tadi, ketika orang mempunyai kodam atau dia turunan, beda ya. Dengan orang isian, dengan orang turunan beda. Orang yang tadinya kosong diisi, ya itu isian. Beda dengan turunan. Kenapa turunan? Turunan itu biasanya bawaan dari lahir atau enggak pendamping lah, yang dimana turunan entah itu dari Silsilah keluarga. silsilah keluarga lah yang ke belakang. Nah, kalau menurut gua nih berbicara menurut gua ya, ketika orang ya kalau menurut gua pribadi, kalau seandainya yang tadi gua bilang dari turunan, ketika kita nih, misalkan gua nih pribadi nih turunan, dalam arti gua punya turunan, silsilah turunan, gua main di suatu tempat, anggaplah itu angkat, ya kan? Ya buat gua pribadi ya paling cuma sekedar sentuhan aura aja, benturan. Kalau istilah kata yang di kita baik dan di dia baik, welcome, gak ada Disebutnya masalah. sih proteksi diri ya. Iya, proteksi diri. Cuman kalau misalkan ada, maaf ya, misalkan kita jalan nih, ada sesuatu yang jahat lah, misalkan mempunyai aura negatif, ya paling berbenturan aja gitu. Semua tuh tergantung penguasaan diri kita gitu. Kan karena gue pernah punya teman gitu ya, salah satu teman gue nggak tahu dia turunan apa isian, tapi sih kayaknya isian karena soalnya ketika dia mau pergi kemana-mana itu kodamnya disimpan. Bisa disimpan dulu. Iya, dan gue juga nggak paham itu. Kalau disimpan tuh bisa dipanggil. Jarak jauh. Iya, jadi nggak disimpan. Gue mau ke daerah A yang dimana katanya nggak boleh ketemu kodam ini, itu disimpan dan gue juga nggak paham gitu. Iya, pernah gue nemu orang yang begitu. Mungkin panterangan ya. Mungkin, Itu cuma teman juga dulu gitu. Cuman disimpannya itu dalam bentuk suling. Wadah-wadahnya tuh. Jadi emang rumahnya di sana. Gue pernah nyabut itu suling. Gue boleh. Emang suling itu wangi terus gitu. dan iya itu biasa sih isian sih kalau gitu. Kalau isian kan dia biasanya ada yang juga berbentuk isi. Gitu. Iya. Nah, kembali lagi sebenarnya kalau namanya benturan-benturan gitu sih, yang pertama ya dari niat kita nih ke suatu daerah tuh gimana. Kalau udah jelek, misalkan niat kita jelek nih, wah ya ini misalkan dari niat kita udah jelek, nah tiba-tiba dari makhluk sekitarnya, anggaplah dari golongan baik misalkan, dia nggak suka nih ngelihat kita nih dengan petantang-petantangnya dengan niat yang jelek. Nah di mana dia nggak bisa menguasai diri, ya, itu kan akan kemasukan gitu. Gampang ya. Gak gampang. Sebenarnya yang bagus itu ketika kita mempunyai pendamping, kita bisa mengontrol, bukan kita yang dikontrol gitu. Iya. Karena kita manusia makhluk sempurna. Iya, karena Yang diatur ya. sebagian tuh orang banyak yang mempunyai yang anggaplah kodam ya, tapi dia nggak bisa mengontrol. Ketika emosi sedikit keluar, emosi sedikit keluar, itulah yang dibilang Terbawa. iya dia ke bawah dan nggak bisa mengontrol. Tiap benturan dengan makhluk lain dia langsung jadi. Jadi proteksinya itu lebih terlalu lah. Membahayakan diri juga. Iya, jadi iya. Kan ya tadi dibilang ketika ilmu yang tidak dipelajari dengan benar-benar matang, hanya cuma sebatas apa ya,
Enggak, maksudnya hanya sebatas Mengetahui. dan ini lo gue punya, atau Ada rasa. atau sebatas ikut tren, gue punya pegangan nih gini ya kan. Ikut Ya tren. itu yang bahaya sih sebenarnya, karena dia belum matang dengan apa ya, dengan pendampingnya ya nggak bisa menguasai diri, emosi sedikit dia memasukkan gitu. Jadi temperamental orangnya. Wawasan juga kan buat kita nih. Sekedar Ngobrol. informasi. Iya. Ngalor ngidul itu ini sebagai edukasi dan pengalaman juga ya Om Boy. Iya. Cuman gini Pak ya, waktu itu saya pas main ke belakang itu saya pernah ketemu sosok merah, ada ya perempuan merah dengan dashboard. Nah, Gitu. Anggaplah dibilang apa itu, celana merah ya. Dia saya pernah ketemu sih. Gimana Pak? Emang ada beda ya? Kan kebanyakan gue bilang putih. Kurang katanya sih beda, setiap warna tuh katanya mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri lah. Mungkin keilmuan dalam hal goib spiritual si jin tersebut. Ketika identik warnanya tuh kayak gini, beda Soft, lagi medium, medium hard sampai hard tuh, aduh repot. itu Memang antara putih dan merah memang mempunyai beberapa perbedaan sih. Terutama dari segi Auranya juga beda, power ya. power. Anggaplah levelnya lebih tinggi dari yang biasanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Coba ya. bisa juga kalau misalnya udah bermain warna gitu masuk ke raga manusia kan kadang susah ya yang nggak segampang yang biasa Nah, itu mah tergantung wadahnya. Semua tergantung wadah. Tergantung wadah. Kalau wadahnya siap ya mau yang dalam artian yang kemasukan gitu kan, bisa aja. kadang sampai yang 2 hari gitu. Tergantung. Karena orang yang kesurupan itu buat gue pribadi ya nggak semua orang bisa kesurupan gitu. Tergantung situasi dan kondisi. Nggak mungkin orang lagi happy, lagi senang happy bawaannya itu kesurupan. Kesurupan sama manusia sendiri itu. mau bener-bener lagi melamun, ini gampang lagi ngobrol gini Iya. tuh Karena kalau kita berbicara dunia seperti itu, yang paling yang apalagi dengan malam gue, makanya dibilang jangan ngelamun, jangan ngelamun. Nah walaupun kita nggak ngelamun, terkadang pikiran kita lagi banyak pikiran, lagi sumpek lah, lagi itu bisa gampang. Ya termasuk ke stres ya itu. Iya, itu salah satu Hal-hal kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk. Nah, jadi buat kalian jangan sampai lemah ya, harus tetap eling. Kalau Sunda mah kudu eling, salawasna eling. jadi untuk pemirsa masukan dari Om Bom supaya tidak gampangan gitu kan Iya. Ya pokoknya gini ya buat teman-teman ya, ini sih dasar aja. Intinya bentengi diri kita dengan yakin sama Allah. Itu yang pertama, iman lah gitu. Yang yakin. Kemanapun kita pergi, yang pertama jaga etika, jaga perkataan. Itu sudah menyangkut etika lah, mau perkataan dan perbuatan. Terus dijaga. kalau bisa ya kendalikan diri. Misalkan ya kita sedang sedih, masuk ke daerah sesuatu yang angker misalkan. Nah sebenarnya ada atau tidaknya, wujud atau tidaknya tergantung pemikiran kita sih sebenarnya. Daya cipta. Iya, terkadang pikiran kita pun yang menciptakan rasa ketakutan kita gitu. Makanya yang sering harus kita lakuin ya positif aja gitu. Walaupun ini tempat angker, toh kita nggak mengganggu. Masing-masing. Iya masing-masing. kadang Udah gitu bahaya. lampah sorangan kan gitu Jadi ambil baiknya aja, yang nggak baiknya buang dari kesimpulan tadi. Mungkin ada baiknya juga buat kalian yang deteksi dirinya itu lebih peka mungkin. Itu dasar-dasarnya sih, baik-baiknya aja ambil. jadi malam ini lebih hangat gitu kan cerita dari Legok Bangke terus cerita Luas ya, luas gitu kan akhirnya Ngalor ngalir ngidul. ngidulnya dapet gitu kan enak banget lah. cerita menunggu sahur dari Legok Bangke terus cerita mistis Ke pabrik. antisipasi untuk kita tidak gampangan gitu kan
Nah, nanti kita bercerita momen-momen lain lah di channel ini dengan teman-teman dari Art Grabson. Terus terima kasih juga Om Bob Supranatural, Iya, Mbah Jerman juga. Mbak Jerman, Kang Repi juga. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.